salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salam. Tidak semua orang yang ada di situ hatinya sehat. Yang sehat itu hanya orang Majene, betul? Ya, orang Majene sehat-sehat semua. Kalau nggak sehat nggak mungkin bisa datang malam ini. Dan saya lihat wajahnya yang datang nih anak-anak muda. Masya Allah, mohon maaf ya, boleh saya bertanya? Jujur, jangan tersinggung, jangan sakit hati. Ini dipaksa Pak Bupati. Ada camat-camat dikerahkan, kalau sampai nggak bisa mendatangkan penuh stadion, nonjok. Ada pembagian sembako, ada pembagian sertifikat tanah. Ini semua datang karena hatinya bersih, betul? Padahal ini malam libur, malam Ahad, malam kosong. Sore tadi anak-anak muda sudah mulai bawa sepeda motor yang knalpotnya baru dihitan. Bunyi knalpotnya pas lewat di depan rumah ini sayang. Itu bedanya kalau buaya masih dalam hutan di rawa. Buaya kalau di hutan di rawa langsung menerkam sambar. Tapi kalau dia udah di darat, sayang. Nanti malam kita jalan-jalan di tepi pantai Majene ya. Tidak, katakan tidak pada pacaran. Nanti malam ada tablik akbar Ustadz Somad di Stadion Majene. Terus hubungan kita gimana, Besti? Habis pengajian baru kita jalan. Ya Allah, anak-anak muda yang hadir malam ini, jamaahnya lebih 40 orang, lebih 4.000 orang, lebih 400 orang, lebih 40.000 orang yang hadir malam ini, melimpah ruah, doanya makbul, menembus pintu langit. Yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Besok di Campalagian jam 8 pagi guys. Sampai hati Ustadz Somad. Di Campalagian di Nampaknya Polman Ustadz jam Somad 8 ini orangnya pagi. hasad, orangnya dengki. Mentang-mentang dia dulu nggak bisa pacaran. Saya di Mesir dari 98 sampai 2002, 4 tahun di Mesir nggak pernah pacaran. Makanya saya doakan kalian putus semua. Ustadz Somad ini hasad. Saya mendoakan kalian putus, bukan saya hasad, bukan saya dengki, bukan saya busuk hati, tapi supaya kalian segera mengakhiri dosa dan segera menikah, insya Allah. Amin. Amin. Bukan saya benci. Ya Allah, malam ini lebih 4.000 orang, lebih 400 orang, lebih 40 orang, lebih 40.000 orang. Ya Allah, jumpakan dengan jodoh yang baik, segera mereka menikah ya Allah. Alhamdulillah, baru agak lancar nafas Pak Ustaz. Tadi teganya Ustaz mendoakan kami putus. Saya udah 5 tahun pacaran Pak Ustaz. Apa? 5 tahun 5 tahun pacaran gak nikah-nikah. Itu sama seperti iklan roti, dibuka, dijilat, dicelupin, gak dimakan-makan. Kesian. Yang rugi siapa? Yang rugi perempuan. Jalan di pinggir pantai, bonceng sana, bonceng sini, jalan sana, jalan sini, gembung masuk angin. Yang masuk angin laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang malu dilihat orang, tetangga, kawan, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa, laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Bodoh. Kalian anakku, kalian keponakanku, kalian adikku, kalian saudariku. Aku tidak jahat.
Beb. Aku cuma ingin kalian selamat dunia akhirat, jadi istri yang solihah. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak perempuanku yang ada di Majene ini, insya Allah. Yang sudah bergabung dengan Badan Kontak Majelis Taklim Majene, alhamdulillah. Insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Yang belum bergabung, segera bergabung. Malaikat maut sudah dekat. Satu sekolah, satu kampus, sama-sama kuliah, sama-sama CPNS, sama-sama lulus PNS. Jodoh ternyata berkata lain. Dia duluan, surat undangannya datang, hati hancur berkeping, bak kaca jatuh ke bak. Itu yang nikah itu temanmu? Iya. Sama dulu sekolah? Sama. Kuliah juga? Sama. Lulus PNS? Sama. Kok dia duluan nikah? Iyalah, dia kan pakai pelet. Ikut bahagia dengan pernikahannya. Bagaimana cara menghilangkan hasad, dengki, busuk hati, nggak senang lihat orang dapat nikmat? Langsung ambil handphone, ucapkan segera barakallah. Tapi kalau hati kotor, ucapannya lain, doanya lain. Barakallah. Ya Allah, yang belum ketemu jodoh, ketemukan dengan jodoh yang baik, ya Allah. Amin. Banyak sekali yang jomblo ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa kata dokter? Dokter ini bahasanya lembut sekali. Apa kata dokter? Ustaz Somad, ini bukan masalah makanan. Ini bukan masalah gula. Diabetes bukan masalah gula. Naik jantung bukan masalah kolesterol. Ini bukan masalah kambing. Terus masalahnya apa Pak Dokter? Ini masalah psikologis. Jadi bahasa dokter ini lembut, psikologis. Kalau bahasa Ustaz Somad, busuk hati. Makanya selesai berwudu minta bersihkan hati. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Setelah itu barulah kita sholat menghadap Allah. Sajadahnya kotor, ada tai cicak, dipukulkan, dibersihkan. Ada nampak air, khawatir air kencing. Kalau anak kecil belum makan yang lain, baru nyusu di bawah 2 tahun, maka cukup dipercikkan. Kelihatannya seperti bekas air, khawatir kencing anak. Anaknya umur berapa? 2 tahun. Belum ada makanan-makanan yang lain? Belum. Masih ASI? Iya, nggak ada baunya. Pas dicium kok bau pesing, rupanya bapaknya. Kalau masih anaknya, cukup percik-percikan saja. Tapi kalau sudah baunya lain, atau anaknya, anak saya Pak Ustadz memang baru 1,5 tahun, tapi kadang-kadang makan semur jengkol. Maka mesti dicuci bersih. Setelah itu perhatikan kain kita, kain sarung, baju koko bapak, sorban bapak, dimasukkan dalam mesin cuci, gabung dengan celana anak yang udah lebih 2 tahun atau 2 tahun tapi udah makan macam-macam, masukkan ke dalam, masukkan deterjen, masukkan air, pencet on. Setelah itu pencet satu lagi, kering, dry clean, langsung jemur. Kau lupa celana anakmu bernajis, maka kain suamimu ikut mutanajis, juga bernajis. Mukenamu kena najis, jilbabmu, tapi wangi Pak Ustadz. Najis memang wangi. Lalu kau jemur tanpa bilas. Kenapa nggak kau bilas? Sesuai dengan iklannya Pak Ustadz, sekali kucek tanpa bilas. Makanya kau nggak punya saudara perempuan anakku. Saya anak pertama, laki-laki, kakak nggak punya. Adik saya juga laki-laki, saya laki-laki, adik saya laki-laki. Kata mak saya, nanti kau merantau jauh, mungkin nanti bagaimana kau sekolah, nanti kau akan pergi belajar, maka nanti kainmu itu kau bilas. Saat membilas itu airnya suci mensucikan. Lalu bilas yang terakhir kau siram dengan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai begitu perhatian orang tua.
ibu sebagai perempuan punya anak, Masya Allah, tabarakallah, anaknya nanti punya anak sampai hari kiamat, itulah maka perempuan lebih dulu masuk surga daripada laki-laki. Dan yang paling ramai di neraka juga apa ya Ustaz Somad ini? Ada orang mengatakan yang paling ramai di neraka perempuan. Memang betul, tapi yang paling ramai di surga juga perempuan. Yang paling banyak ikut pengajian juga perempuan. Buktinya apa? Di tengah laki-laki ada perempuan, di tengah perempuan ada juga laki-laki yang tersesat. Tidak apa-apa, mudah-mudahan diampunkan Allah SWT selama dia masih yakin bahwa dia laki-laki. Jangan ditanya, kok laki-laki atau perempuan? Aku sebenarnya perempuan terjebak di tubuh laki-laki. Ya Allah, selamatkan negeri ini dari LGBT ya Allah. Amin. Selamatkan negeri ini dari homo ya Allah. Selamatkan negeri ini dari lesbi ya Allah. Amin. Pencinta lubang tai. Ustaz Somad jangan ngomong begitu. Ini negerinya para ulama. Omongan Ustaz menjijikkan. Omongan saya menjijikkan, betul? Apalagi yang melakukannya. Kenapa omongan dikatakan menjijikkan, tapi yang mengiklankan, yang tampil di TV dibiarkan, lebih menjijikkan perbuatannya lagi, betul? Saya dikirimi video orang yang tobat mengaku melakukan perbuatan homoseksual dengan laki-laki, tiba-tiba yang jadi korban mencret, kentutnya udah nggak berbunyi lagi. Menjijikkan selama Ustaz Somad. Kata-kataku kalian katakan menjijikkan, tapi perbuatan mereka dilindungi, dibiarkan. Selamatkan negeri ini dari LGBT, homoseksual, pergaulan bebas, virus HIV/AIDS. Selamatkan ya Allah. Nanti kalau aku mati menghadap Allah, ditanya Allah Subhanahu wa taala, sudah kau sampaikan Abdul Somad? Aku malu nyampaikannya ya Allah. Tidak ada kata-kata malu, karena tujuan kita adalah amar ma'ruf nahi munkar. Salatullah, salamullah. Tapi indah sekali seperti lampu-lampu yang ada di sebelah kanan itu. Kalau dinyalakan semua handphone bapak ibu yang ada lampunya, yang sudah lobet nggak usah dinyalakan. Takutnya nanti pulang bapak miss call, ibu nggak pulang-pulang. Apa boleh buat? Nah, yang nggak ada senternya nggak usah paksakan. Gimana lagi, memang udah nggak ada. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Cukup untuk TikTok. Nah, nanti minta ke adik-adik, bapak-bapak yang di depan, yang media, nanti upload FB, Instagram, Twitter, grup-grup WhatsApp, siap nge-share. Mereka yang mabuk bangga dengan mabuknya, tonton channel kami Mabuk Bersama. Mereka yang dugem bangga dengan dugemnya, duduk sambil gemetar. Kenapa kita bersolawat tidak bangga dengan solawat kita? Kenapa tablik akbar tidak bangga dengan tablik akbar kita? Itu ada dua mata melihat dari atas, merah, bukan iblis. Itu adalah drone. Dan drone-nya sudah meliput kita dari atas tadi.
Begini orang Majene meramaikan tablik akbar, penuh lapangan sepak bola. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz Somad setiap memuji orang Majene dia bertakbir? Karena setan mulai datang memuji, membesarkan engkau. Hai orang Majene, kalian hebat. Lalu kita pun merasa besar. Hai Abdul Somad, kau yang sudah membuat orang ramai. Lalu saya pun merasa besar. Yang pertama kali membesar lubang hidung. Itulah maka kita bertakbir. Makanya ibu kalau dipuji orang langsung bertakbir. Ini jilbabnya beli di mana? Ibu pakainya mudah sekali. Allah Akbar. Bintang, share-nya bintang, bantu bintang. Bapak juga kalau dipuji orang begitu. Masya Allah bapak, istrinya cakep pakai pelet apa? Allah Akbar. Jangan merasa kita hebat, merasa kita besar. Tadi malam Ustaz Somad ketika tablik akbar di Majene melimpah ruah, lapangan sepak bola penuh. Waktu dinyalakan lampu-lampu dari handphone sampai penuh di belakang. Rupanya bukan lampu handphone, memang lampu listrik. Makanya kalau dipuji orang segera balikkan kepada Allah. Ini anak ibu ya? Iya. Kok cantik ya? Siapa dulu mamanya? Jangan. Segera balikkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sucikan hati. Mudah-mudahan selesai tablik akbar hati kita bersih dari hasad dan kibusuk hati. Dengan cara apa? Doakan orang yang dapat nikmat itu di depan dia langsung. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bersama kekal abadi hingga ke jannah bersama Rasulullah SAW. Saya izin cepat-cepat pulang ya. Kenapa? Aku mau nangis di kamar. Kenapa aku nangis? Jangan di situ, marah jangan di situ. Sampai ke rumah tutup pintu, ambil bantal, nangislah sekuat-kuatnya. Menangis tidak menyelesaikan masalah. Kalaulah nangis menyelesaikan masalah, kita buat nama acaranya Nangis Nasional. Sampai ke rumah ambil wudhu, sholat sunat hajat 2 rakaat, usolli sunnatal hajat. Kalau memang jodohku masih jauh, ya Allah, dekatkan ke sini, ya Allah. Kalau memang dia berada di dalam tanah, ya Allah, naikkan ke atas, ya Allah. Loh, jodoh kok dalam tanah? Mungkin dia masih kerja tambang batu bara. Kalau memang dia masih di atas langit, turunkan ke bawah, ya Allah. Loh, jodoh kok di langit? Mungkin dia pilot pesawat terbang yang belum mendarat. Kalau memang dia belum lahir, lahirkan, ya Allah. Loh, kok bisa belum lahir? Bisa aja. Kita masih sudah, enggak usah saya lanjutkan. Nanti saya kena sendiri. Mudah-mudahan semua akan bertemu dengan rencana Allah yang indah pada masanya. So sweet my baby. Saya sudah kawal dia dari semester 1 Pak Ustadz. Setiap ada makalah saya nuliskan. Tiba-tiba Pak Ustadz, waktu KKN saya ngawal supaya tidak terjadi kecelakaan. Begitu selesai wisuda, dia dijodohkan Pak Ustadz. Bantu bintang guys, share bintang juga, bantu bintang juga. Kenapa kau merasa suuzon dengan rencana Allah? Allah ingin menjadikan kau punya istri lebih cantik, lebih putih, lebih solihah, lebih baik daripada yang kau rencanakan. Rencana Allah jauh lebih indah daripada rencanamu. Betul? Hei jomblo-jomblo, sudah kubangkitkan semangat kalian. Kalau kalian masih down juga, ingat, pantai Majene luas. Maksudnya Pak Ustadz, terjunlah kau ke laut. Bangkitkan semangat. Betul? Ini saya ketemu di beberapa tempat. Ustadz Somad, tolong doakan jodoh saya ya Pak Ustadz. Kenapa kau belum menikah? Cepat menikah. Kalau tidak nanti udah menikah ini silap melihat kamu. Tapi saya nggak berani menghadapinya Pak Ustadz. Menghadapi siapa? Calon mertua Pak Ustadz. Bawalah Pak Kiai, bawa Pak Ustadz, bawa. Kalau Ustadz yang mendampingi saya menemui calon mertua boleh. Jangan saya kau bawa, nanti saya yang diterima. Ustadz Somad ini kepedean, sok hebat.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan rendahkan dirimu seakan-akan tak ada orang lain. Kau datang kepada dia, katakan, sudikah engkau menjadi ibu bagi anak-anakku di masa depan, mendampingi aku hingga ke surga? Kalau kau mau, kita lanjutkan. Kalau kau tak mau, 1.500 lagi masih ngantri di belakang. Walaupun gak ada. Idenya ada dulu. Jangan kau katakan, kalau kau nggak terima, makasih hidup dan mati Rizky Iki bintangnya. berarti rusak akidahmu. Kau sudah katakan dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kenapa kau katakan hidup matiku hanya untukmu? Itu hanya milik Allah. Katakan padanya, kalau kau mau, akan kupinang kau dengan bismillah dan semangkok emas berlian. Kalau kau tak mau, masih ada yang ngantri 999 orang lagi yang menunggu aku menemani hingga ke surga. Betul laki-laki? Macam ini aja. Ya Allah, adik saya yang baik-baik ini, dengan yang baik-baik ini, pertemukanlah mereka dengan jalan yang baik, dengan cara yang baik, hati yang bersih. Bapak pun juga, Pak, kalau datang anak laki-laki datang meminang, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau yang datang itu kau suka pada agamanya, wa khuluquhu, akhlaknya baik, orangnya sopan, salat, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anakmu, nikahkan dia dengan putrimu. Illa taf'alu, kalau tidak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'alim, akan terjadi fitnah yang dahsyat di dunia dan kerusakan yang luar biasa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bisa kita jumpa Pak Ustaz? Amin. Kita jumpa di rumah makannya Pak Ustaz? Jangan di rumah makan, nanti timbul fitnah. Padahal maksudnya saya nggak mau bayar. Kalau gitu kita ketemu di mana Pak Ustaz? Di masjid. Kalau ketemu di rumah makan, nanti difoto orang dari luar, menimbulkan fitnah. Kalau di masjid nggak mungkin. Ketemu di masjid berdua Pak Ustaz, nggak boleh bertiga. Tapi katanya yang ketiga setan. Itu kalau buat maksiat. Oke Pak Ustaz, kami datang berdua, bertiga dengan Ustaz. Tapi setan. Muhammad Taufik bintangnya, terima kasih banyak. Oke, kalau gitu kita berjumpa berempat. Iyalah, berempat. Ketemu di masjid. Saya bawa anak saya Pak Ustaz, laki-laki apa perempuan? Perempuan Pak Ustaz, jantung saya nggak normal. Jangan-jangan dia mau menyerahkan anak gadisnya. Sampai di masjid ketemu, apa masalahnya Bu? Ini harus kita bicarakan 4 mata Pak Ustaz. Jangankan 4, 3 pun siap. Apa masalahnya? Masalahnya anak saya ini udah nikah Pak Ustaz, baru agak tenang hati saya. Oh, udah nikah. Terus suaminya pecandu narkoba Pak Ustaz. Tolong Pak Ustaz kasih solusi. Sebentar ya Bu, saya carikan doa narkoba dulu. Sebentar ya Bu. Habis pula baterainya Bu. Memang HP Ustaz ada doa narkoba? Ada Bu. Catat Ibu baik-baik ya. Nah ini dia nomor narkoba. Oh hilang pula nomornya. Serius nih Pak Ustaz? Oh iyalah, Ustaz Somad mana pernah main-main. Apa doanya Pak Ustaz? Doanya catat baik-baik ya Bu. Iya Pak Ustaz. 0813 1144 2193. Doa apa itu Pak Ustaz? Doa BNN, Badan Narkotika Nasional. Kenapa kau nikahkan dia dengan pecandu narkoba? Suami saya dulu setuju Pak Ustaz, saya udah ragu-ragu juga. Banyak orang hanya melihat dunia saja. Datang calon menantu, buka tirai jendela. Inilah dia hasil istiqoroh kita tadi malam, Ma. Mobilnya mewah. Memang inilah yang nampak tadi malam. Hitam metalik memang. Rupanya setelah menikah anak seminggu pulang berurai air mata. Mama, kenapa kau menangis makin kuat? Mama, kenapa rentan? Mereka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai ibu-ibu, hai adik-adik, hai kakak-kakak, hai bapak-bapak, kalau kalian mau mencari menantu yang
pemimpin, imam masa depan anak cucu kalian, laki-lakinya ada di stadion lapangan sepak bola Majene. Hai adik-adikku, anak muda sekalian, kalian sudah ku iklankan. Enggak ada salahku lagi. Sekarang kita bahas masalah bagaimana supaya mahar ini turun rendah ya. Tenang dulu, tenang. Insya Allah mereka udah mau nerima kalian. Sekarang bagaimana mahar ini kita turunkan sedikit ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menyampaikan tausiah dengan baik-baik, bisa kalian rekam kirim ke calon mertua. Nabi sedang menyampaikan tausiah, tiba-tiba berdiri seorang perempuan. Apa kata si perempuan? Inni wahabtu laka nafsi. Kalau bahasa Mandarnya, I give myself for you. Kuberikan diriku padamu ya Rasulullah. Alhamdulillah saya sampai sekarang tausiah belum pernah ada perempuan berdiri dan mengatakan kuberikan dirimu pada Abu Somad. Andai ada, pingsan saya langsung. Andai tak pingsan pun saya pura-pura pingsan. Daripada saya pulang nggak bisa keluar lagi, nggak dikasih istri saya ceramah. Nabi terus tausiah, Nabi terus ceramah. Perempuan itu berdiri. Akhirnya berdiri seorang laki-laki. Apa kata dia? Ya Rasulullah, kalau kau nggak mau, ya untuk aku aja lah. Kata Nabi, kamu serius mau sama dia? Iya ya Rasulullah. Iltamis walau khataman min hadidin. Pulang ke rumah, cari. Walaupun ada cincin terbuat dari besi, bawa kemari jadi maharnya. Pulang dia ke rumah, cari. Nggak ada cincin dari besi. Ini sudah miskin nekat. Enggak ada ya Rasulullah. Cari lagi kain. Dia pulang ke rumah, dia cari kain. Dia cari. Ada kainnya Rasulullah. Berapa kainnya? 1. Untuk apa? Untuk mahar calon istriku. Nanti kalau istrimu pakai kain, kau pakai apa? Dia pun terdiam. Suasana buntu. Lalu kemudian Rasul, dia malu, dia pun pergi. Saat dia malu mau pergi, dipanggil Rasulullah. Ta'al. Kalau bahasa kampung saya, come here a minute. Sini sebentar. Lalu Nabi menikahkan dia di majelis itu. Apa kata Nabi? Zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Kunikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Inilah yang paling afdal. Hai bapak, hai ibu, kalian nikahkan dengan anak-anak lajang ini dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Kalian sudah kuiklankan, mahar sudah kuturunkan, nggak laku juga, nggak salah aku lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa indahnya ketika jam 2 malam ibu tiba-tiba mendengar suara jam 2 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Bangun bapak, cepat sekali orang masjid menghidupkan suara ngaji. Masa udah masuk jam 2 dia sudah hidupkan? Pak, itu bukan suara masjid. Terus menantu kita di sebelah sedang mengajarkan anak kita mengaji. Begitu mereka Pak, bukan seperti kamu. Dan sejak nikah sampai sekarang kalau nggak kusiram air 1 gayung kau nggak sholat subuh. Pelan-pelan mereka mendekat ke pintu kamar, anaknya menengok, mengintip. Rupanya memang betul TV belum mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian akan mendapatkan imam-imam yang badannya bersih, pikirannya bersih, hatinya suci dan bersih insya Allah. Kalau dia PNS yang mengabdikan hidupnya untuk agama Allah, untuk apa nama tempat kita? Untuk Majene. Ustaz kok lupa terus dengan Majene? Saya ingat, saya lagi ngetes jamaah. Mereka ingat apa enggak? Kalau pegawai PNS, kalau pegawai BUMN swasta, kalau perkebunan, kalau nelayan, hatinya bersih, tidak ada santet, tidak ada hasud, tidak ada hasad, maka negeri ini akan tenang, adem, ayam, tentrang, kenyang, terang benderang dengan cahaya Al-Quran insyaallah. Amin ya Rabbal. Bagaimana caranya biar hati ini bersih Pak Ustadz?
Doakan orang yang dapat nikmat itu di tengah tahajud, tengah malam. Bayangkan wajahnya, ya Allah, ini temanku satu kantor, mobilnya baru, sakit kali. Ya Allah, ini temanku sebelah rumah ini, rumahnya rehab terus tahun lalu lantai 2, sekarang lantai 3. Tahu lantai berapa lagi dia bangun rumah atau bangun mall, ini gak jelas juga ini, ya Allah. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita, insya Allah. Ustaz Somad, masih ada iri hati, masih ada hasad dengki, masih. Saya masih manusia, darah masih mengalir, jantung masih berdetak, darah masih berhembus, nafas berhembus, dihembuskan oleh paru-paru, darah masih mengalir, didetakkan oleh jantung. Pegang jantung, begitu bunyi. Itu orang yang normal. Jantung itu degupnya bisa berubah dengan 2 keadaan. Pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Ya, jatuh cinta gitu juga. Bapak ingatkan dulu waktu sekolah kan? Pas melihat kan, saya malah jatuh cinta sama gurunya Pak Ustaz. Jantung itu menjadi tidak normal. Kenapa? Karena perbuatan jahat, perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Bawa tasbih pas kondangan, bawa tasbih. Lihat orang pakai mobil baru, astagfirullahaladzim. Lihat orang pakai cincin baru, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi cara membersihkan hati ini ada karat-karatnya, ada karat-karatnya, ada kotorannya, dibersihkan dengan zikir. Itu maka zikir itu kuat. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa pas kalimat Allahnya ke kiri, ke jantung supaya bersih, la ilaha illallah. Jadi orang berzikir itu asal goyang aja. Banyak orang zikir kok sudah, oh tadi kenapa goyang? Sudah, tengok orang tuh goyang aja. Doakan supaya doakan Somad selamat dari hasad, pandang kesulitan. Kalau sholat kamu terlihat maka merabbayani shaghira.